Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami, penjagaan, perlindungan, dan kasih sayang selalu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami bisa bangun pagi menghirup udara yang segar, dan kami juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu serta kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran 15 ayat yang keempat. Bunyinya demikian, karena Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu di balik tantangan besar ada berkat besar. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, tentu ingatan kita masih segar, yaitu perjalanan hidup bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Perjalanan hidup orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya tidak pernah lepas dari tantangan demi tantangan yang harus kita lewati untuk melihat dan mengalami pengenapan janji Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Israel adalah tatkala mereka dikejar pasukan Fir'aun dan di hadapan mereka terbentang laut Teberau yang begitu luas. Secara mata jasmani, mereka menghadapi jalan buntu dan mengalami ketakutan yang begitu hebat. Tetapi tatkala Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, terjadilah mujizat. Air laut Teberau itu seketika terbelah. Umat Israel pun dapat berjalan di tengah-tengah laut Teberau yang kering. Dan setelah selesai penyeberangan, Musa kembali mengulurkan tangannya ke atas laut itu. Maka berbaliklah segera air laut itu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Mereka masuk ke dalam laut. Ada di dalam kitab Keluaran 14 ayat 28. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu aktif mengikuti Bible Study yang dilakukan di gereja kami pada hari Selasa pukul 19.30, maka bacaan ini tidak asing lagi. Tetapi seperti di awal saya katakan, kita belajar bersama-sama. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar firman Tuhan. Saya lanjutkan. Tantangan besar telah melewati dengan kemenangan yang besar pula, sehingga umat Israel pun bersuka cita dengan mengatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, keluhuranku dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kata orang Israel yang tertulis di dalam kitab Keluaran 15 ayat 2 sampai 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah berakhir tantangan yang harus dihadapi bangsa Israel? Jawabannya tentunya tidak. Kenapa? Tuhan masih ada di depan mereka, itu apa yang harus mereka lalui dan mereka hadapi. Tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya dan pertolongannya selalu kepada bangsa Israel. Ada lagu yang mengatakan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Yang artinya terkadang ada badai, angin kencang seperti saat-saat ini, hujan tiba-tiba deras. Tetapi Tuhan berjanji bahwa di tengah badai sekalipun,
Tuhan ada bagi kita. Tangannya, saya suka kata tangannya, tangan Tuhan yang selalu menuntun, selalu menopang dan menolong sehingga kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian mampu melewati badai kehidupan ini. Karena tangan Tuhan tidak pernah lepaskan dari pegangan tangan kita. Tangan Tuhan selalu memegang kita, menuntun tangan kita. Tapi terkadang kitanya yang meronta-ronta ingin lepas sendiri supaya kita bisa ke sana kemari bebas. Tetapi Tuhan sekali lagi tidak pernah lepaskan genggamannya terhadap tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel kembali dihadapkan pada tantangan dan masalah baru. Apa itu? Yaitu ketika menempuh perjalanan di padang gurun Syur 3 hari lamanya, di mana mereka tidak mendapat air. Dan dalam keadaan lelah dan haus, mereka sampailah di Mara. Tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Nah, ini juga suatu permasalahan baru yang dihadapi oleh orang Israel. Dan memang hidup ini penuh dengan misteri. Sesuatu bisa saja terjadi tanpa bisa kita duga dan kita kira. Tiba-tiba datang tak diundang. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anaknya sampai selama-lamanya, yaitu saya dan saudara sekalian. Apa yang bisa dibanggakan dari diri kita yang serba terbatas ini? Tidak ada. Kita tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai daya. Selalu dan selalu tantangan itu ada di depan kita, siap menghadang kita. Apakah kita mundur? Oh, tidak. Kita tetap hadapi. Mau bagaimanapun keadaannya kita mau hadapi, tetap maju ke depan, berjalan ke depan. Karena kita tahu di depan sana ada berkat yang tersedia bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terpenting adalah kita percaya, kita lakukan yang bisa kita lakukan. Selanjutnya kita berserah kepada Tuhan. Ini Tuhan, bagian Tuhan. Bagian saya akan kerjakan Tuhan. Sekarang giliranmu Bapa, lakukan Tuhan. Kalau saya selalu bilang begitu Bapak Ibu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti lebih memahami apa yang harus disampaikan kepada Tuhan saat tantangan besar datang menghadang. Kesulitan datang, apa yang harus kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan lewat doa kita. Lalu kita katakan, Bapa, ini bagianmu karena aku sudah tidak kuat lagi, aku tidak bisa lagi. Bagianmu, silakan kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita belajar menghadapi tantangan hidup ini. Tetapi tetap kita bergantung, kita tetap percaya akan kedaulatan Tuhan yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya pada pagi hari ini kita diingatkan lagi betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, yang bisa melakukan perkara besar di luar jangkauan pikiran kita. Dia akan memberikan pertolongan, kuasanya, mujizatnya kepada kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tetap kita mau andalkan Tuhan, tetap kita mau memegang tangan Tuhan yang penuh perkasa itu, supaya jalan kita seturut dengan apa yang Tuhan mau. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa senyap. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Kami orang lemah, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa Engkau. Itulah sebabnya kami selalu memanggil Engkau Tuhan. Selalu mengundang Engkau hadir dalam kehidupan kami. Roh Kudus,
berikan kekuatan, berikan ketabahan kami untuk menjalani hidup ini Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, supaya kami tetap kuat menghadapi tantangan hidup ini Bapa. Terima kasih, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sandaran hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia